Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bihar Effendi dari Prodi PAI B. Kali ini saya ingin membuat video pembelajaran. Adapun maksud dari tujuan dibuatnya video pembelajaran ini karena tugas ujian akhir semester dari mata kuliah Maqasid Syariah. Dan yang saya hormati yaitu dosen pengampu dari mata kuliah ini, Bapak Hajin Mabrur MSI. Dan saya mengambil tema video pembelajaran ini yaitu sejarah para imam mazhab, fikih, dan metode dalam mazhabnya. Ya, langsung saja saya mulai video pembelajaran kali ini. Setelah wafatnya Rasulullah baginda Nabi Muhammad SAW, umat Islam pada zaman itu menghadapi masalah hukum yang mungkin belum atau tidak dijelaskan dalam Al-Quran dan Sunnah. Maka dari itu, para tokoh-tokoh ulama, tokoh-tokoh penting umat Islam pada zaman itu berijtihad. Para ulama melakukan ijtihad untuk merumuskan hukum Islam berdasarkan sumber-sumber utama. Makanya muncullah beberapa mazhab-mazhab fikih dengan berbagai pemahaman dan pendekatan dalam ijtihad yang melahirkan beragam aliran pemikiran hukum Islam. Adapun beberapa faktor yang mempengaruhi perkembangan mazhab yaitu satu, ya, kebutuhan panduan hukum yang sistematis. Perluasan wilayah kekuasaan Islam memerlukan panduan hukum yang lebih terstruktur. Dan ada juga kedua, yaitu perbedaan sosial dan budaya. Ya, ada juga perbedaan kondisi sosial, budaya, dan geografi mempengaruhi perkembangan mazhab-mazhab fikih. Makanya dua ini sangat mempengaruhi perkembangan mazhab fikih. Dan adapun tokoh-tokoh penting mazhab fikih ini yaitu yang bernama ada Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, dan Imam Ahmad bin Hanbal. Ada juga kodifikasi hukum Islam. Masa zamannya Abbasiyah itu berupaya membukukan dan mengkodifikasi hukum Islam secara teratur, kan agar bisa dipahami juga oleh umat Islam kalau teratur kan. Juga perkembangan mazhab fikih, penyebaran ajaran-ajaran mazhab fikih ke berbagai wilayah dalam dunia Islam. Kan perlu kita ketahui mungkin kalau di sini ya, pemahaman orang desa dan orang kota kan beda-beda. Makanya ada yang mazhab fikih ini misalnya pada zaman itu berbagai wilayah itu agar memecahkan suatu hukum-hukum yang belum diketahui atau tidak dijelaskan dalam Al-Quran dan Sunnah. Kan Al-Quran kalamullah, kalamnya Allah. Allah berfirman. Kadang pemahaman manusia beda, walaupun pemikiran itu anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi kan yang bisa menafsirkan itu kan yang paling utama mungkin itu beberapa orang alim ulama setelah Nabi Muhammad SAW. Makanya kepada
orang-orang yang jelas sanad ilmunya, alim ulama itu kita harus hormat karena itu. Kita masuk ke pengertian madhab. Madhab adalah suatu aliran atau pendekatan dalam memahami dan menafsirkan ajaran Islam, terutama dalam bidang hukum Islam, fikih itu. Madhab dikembangkan oleh para imam dan ulama yang memiliki metodologi dan pendekatan berbeda dalam menafsirkan dan menerapkan hukum Islam. Ada 4 madhab utama dalam Islam, itu seperti madhab Hanafi, madhab Maliki, madhab Syafi'i, madhab Hambali. Madhab Hanafi adalah salah satu madhab yang paling awal dan paling luas diterima di dunia Islam. Madhab ini didirikan oleh Imam Abu Hanifah pada tahun 699 sampai 767 Masehi. Adapun madhab Maliki adalah madhab yang didirikan oleh Imam Malik bin Anas pada tahun 711 sampai 795 Masehi. Madhab ini banyak diikuti di negara-negara Afrika Utara dan Spanyol. Dan ada juga madhab Syafi'i. Madhab Syafi'i adalah madhab yang didirikan oleh Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i pada tahun 767 sampai 820 Masehi. Madhab ini banyak diikuti di negara-negara Asia Tenggara dan Timur Tengah, salah satunya negara kita, Indonesia. Dan ada juga madhab Hambali, adalah madhab yang didirikan oleh Imam Ahmad bin Hambal pada tahun 780 sampai 855 Masehi. Madhab ini banyak diikuti di negara-negara Arab Saudi dan beberapa negara lain di Timur Tengah. Kita masuk ke sejarah perkembangan madhab. Yang pertama yaitu pada masanya sahabat Nabi. Ya mungkin kita sudah tidak diragukan lagi ya para sahabat-sahabat Nabi ini, karena ya hukum-hukum Islamnya itu sudah langsung dari sumbernya, itu dari Nabi Muhammad SAW sendiri. Juga sehabis para sahabat Nabi ada masanya tabi'in, itu mulai mengembangkan beberapa metodologi dan pendekatan pada umat Islam. Lalu tibalah kepada masa imam mazhab yang terkenal seperti yang tadi sudah dibicarakan ya, itu Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, dan Imam Ahmad bin Hambal. Lalu ada juga perkembangan mazhab. Perkembangan mazhab ini sangat menyebar ke berbagai wilayah di dunia Islam. Adapun apa sih pengaruhnya? Yaitu karena perbedaan geografis. Perbedaan geografis ini sangat mempengaruhi ya. Karena setiap lokasi dan wilayah mempunyai ciri khas masing-masing itu. Makanya sangat berpengaruh sekali perbedaan geografis ini. Dan ada juga perbedaan metodologi dan pendekatan dalam menafsirkan dan menerapkan ilmu hukum Islam. Makanya sangat berpengaruh sekali perbedaan metodologi ini. Dan juga pengaruhnya itu perkembangan ilmu pengetahuan. Kan setiap masa, setiap tahun aja pasti ada hal baru yang muncul gitu. Seperti pada sekarang teknologi itu sangat pengaruh sekali. Ya setelah kita mempelajari tentang sejarahnya para mazhab itu seperti apa, kita
ke ke bagaimana gitu para mazhab imam fikih itu bisa menyampaikan hasil pemikirannya dan bisa diterima oleh umat Islam hasil pemikiran hukum-hukumnya. Itu dengan metode apa? Seperti halnya pada mazhab Hanafi itu dengan qiyas dan ihtisan. Jadi qiyas ini menggunakan analogi, ya, qiyas analogi untuk menentukan hukum Islam dalam kasus-kasus yang tidak ada presidennya. Dan juga secara ihtisan, mazhab Hanafi juga menggunakan ihtisan, itu preferensi untuk memilih pendapat yang lebih baik dalam kasus-kasus yang memiliki beberapa kemungkinan jawaban. Dan juga adapun mazhab Maliki itu metodenya itu dengan hadis dan amalan Madinah. Karena berpedoman dengan hadis, kan Imam Malik itu lama di Madinah itu kan, lama itu maksudnya Imam Malik itu kan mempelajari tentang keseharian Rasulullah kan. Rasulullah kan lama di Madinah, jadi beliau itu membuat pemikiran tuh bahwasanya semua yang dilakukan Nabi itu beliau tuh tahu gitu tentang seperti apa Nabi ketika di Madinah kan lama, jadi beliau tuh mempelajari kesehariannya Nabi Muhammad. Dan adapun mazhab Syafi'i itu metodenya dengan Al-Quran, hadis, qiyas dan ijma. Jadi mengambil sumber-sumber Al-Quran, menafsirkan ke hadis seharian Muhammad, lalu dianalogi secara qiyas dan ijma melalui kesepakatan para ulama sebagai sumber hukum Islam. Dan adapun yang terakhir yaitu mazhab Hambali, itu metodenya itu dengan Al-Quran dan hadis, jadi literal dan tekstual. Jadi mazhab Hambali ini ya sangat menekankan pada dalil bukti tekstual dari Al-Quran dan hadis dalam menemukan hukum Islam. Jadi kesimpulannya yaitu mazhab adalah metode atau pendekatan dalam menetapkan hukum Islam yang dikembangkan oleh para ulama besar dengan berlandaskan pada prinsip-prinsip utama dalam Islam. Itu salah satunya itu untuk menyelesaikan permasalahan fikih yang dihadapi oleh umat muslim. Ya mungkin segitu saja kurang lebih yang menambahkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.